Kediri yang menunjukkan aktivitas politiknya. Raja pertama yang muncul dalam pentas sejarah adalah Sri Jayawarsa dengan prasastinya yang berangka tahun 1104 Masehi. Selanjutnya berturut-turut raja-raja yang berkuasa di Kediri adalah Kamiswara, Jayabaya, Sarweswara, Angyeswara, Gandra, Srengga, dan Kertajaya. Pada tahun 1222 terjadilah perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Ken Arok dengan bantuan Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Genter atau Pujon, Malang. 6. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Dalam kitab Tararaton, Ken Arok digambarkan sebagai seorang pencuri dan perampok yang sakti, sehingga menjadi buronan tentara Tumapel. Setelah mendapatkan bantuan dari seorang Brahmana, Ken Arok dapat mengabdi kepada Agung Bupati di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikannya sebagai penguasa Tumapel. Ia juga menjadikan Kendedes, istri Tunggul Ametung, sebagai permaisurinya. Pada waktu itu, Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Setelah merasa memiliki kekuatan yang cukup, Ken Arok berusaha untuk melepaskan diri dari Kediri. Pada tahun 1222, Ken Arok berhasil membunuh Kertajaya, Raja Kediri yang terakhir. Ia kemudian naik tahta sebagai Raja Singasari dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Kirinda. Tidak lama kemudian, Kendedes melahirkan seorang putra bernama Anusapati, hasil pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Sedangkan dari istri yang lain, yaitu Ken Umang, Ken Arok mempunyai seorang putra bernama Tahjaya. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Hal ini dilakukan sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, Tunggul Ametung. Anusapati menggantikan berkuasa di Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun, sampai akhirnya dibunuh oleh Tahjaya. Tahjaya naik tahta. Ia memerintah dalam waktu sangat singkat. Ia kemudian dibunuh oleh Ranggawuni, putra Anusapati. Pada tahun 1248, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda. Wisnuwardana wafat pada tahun 1268 di Mandragiri. Pada tahun 1268, Kertajaya naik tahta. Ia merupakan raja terbesar kerajaan Singasari. Kertanegara merupakan raja pertama yang bercita-cita menyatukan Nusantara. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, dipimpin oleh Kebo Anabang. Ekspedisi ini bertujuan menuntut pengakuan Sriwijaya dan Malayu atas kekuasaan Singasari. Ekspedisi ini juga untuk mengurangi pengaruh kepemilikan dari Cina di Nusantara. Ekspedisi ini menimbulkan rasa khawatir Raja Mongol tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirimkan utusan bernama Mengci menuntut Singasari mengakui kekuasaan Kekaisaran Mongol atas Singasari. Kertanegara menolak tegas. Bahkan utusan Cina itu dilukai mukanya. Perlakuan tersebut dianggap sebagai penghinaan dan tentangan perang. Untuk menghadapi kemungkinan serangan dari tentara Mongol, pasukan Singasari disiapkan dan dikirim ke berbagai daerah di Laut Jawa dan di Laut Cina Selatan, sehingga pertahanan di ibu kota lemah.
Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap Kertanegara, di antaranya Jayakatwang, penguasa Kediri, dan Arya Wiraraja, Bupati Madura. Pasukan Kediri berhasil menduduki istana dan membunuh Kertanegara. 7. Kerajaan Majapahit. Setelah Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang tahun 1292, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri ke Madura untuk minta bantuan Arya Wiraraja, Bupati Sumenep. Atas nasihat Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Atas jaminan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya diterima dan diperbolehkan membuka hutan tarik yang terletak di dekat Sungai Berantas. Dengan bantuan orang-orang Madura, pembukaan hutan tarik dibuka dan diberi nama Majapahit. Kemudian datanglah pasukan Tartar yang dikirim Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Raja Jawa. Walaupun sudah mengetahui Kertanegara sudah meninggal, tentara Tartar bersikeras mau menghukum Raja Jawa. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Jayakatwang berhasil dihancurkan. Pada waktu tentara Tartar hendak kembali ke pelabuhan, Raden Wijaya menghancurkan tentara Tartar. Setelah berhasil mengusir tentara Tartar, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293. Kertarajasa meninggal pada tahun 1309. Satu-satunya putra yang dapat menggantikannya adalah Kalagamen. Ia dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Jaya Negara. Ia bukanlah raja yang cakap. Selain itu, ia juga mendapatkan banyak pengaruh dari Mahapati. Akibatnya, masa pemerintahannya diwarnai dengan adanya beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Jaya Negara harus melarikan diri ke desa Baldander yang dikawal oleh pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Pemberontakan Kuti ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Karena jasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Pada tahun 1328, Jaya Negara mangkat dibunuh oleh tabib istana.